Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai jenis karya ilmiah dan tata tulis karya ilmiah. Selamat menyaksikan. Kelompok 6 yang beranggotakan Risha Khalifatunisa dengan NIM 2131418080. Yang kedua, Friska Ayun Fatika dengan NIM 2131418083. Dan yang terakhir, Dewi Kusuma dengan NIM 2131418087. Pengertian karya ilmiah. Karya ilmiah adalah karya tulis yang dibuat untuk memecahkan suatu permasalahan dengan landasan teori dan metode-metode ilmiah. Selanjutnya, jenis-jenis karya ilmiah. Yang pertama, artikel. Yang kedua, makalah. Yang ketiga, kertas kerja atau work paper. Yang keempat, paper. Yang kelima, skripsi. Yang keenam, tesis. Yang ketujuh, disertasi. Dan yang terakhir, artikel ilmiah populer. Jenis karya ilmiah yang pertama, yaitu artikel. Dalam istilah jurnalistik, artikel adalah tulisan yang berisi pendapat subjektif penulisnya tentang suatu masalah atau peristiwa. Artikel dalam bidang karya tulis ilmiah merupakan suatu yang dicanangkan termuat dalam suatu jurnal atau buku yang berisikan sejumlah artikel terkait yang dibuat mengikuti kaidah penulisan karya tulis ilmiah. Artikel ilmiah didapat dari suatu pemikiran serta kajian pustaka atau hasil pengembangan proyek. Selanjutnya, sistematika artikel meliputi judul, nama penulis, abstrak, kata kunci, pendahuluan, kerangka teori, pembahasan, penutup, dan yang terakhir, daftar pustaka. Ciri-ciri artikel. Yang pertama, isi artikel adalah sebuah fakta. Yang kedua, artikel bersifat informatif. Yang ketiga, juga berisi opini si penulis dengan didasarkan pada data yang valid dan fakta yang ada. Yang keempat, penulisannya sistematis. Dan yang terakhir, bahasa yang digunakan adalah bahasa formal dan baku. Jenis-jenis artikel. Yang pertama, narasi. Artikel narasi adalah suatu bentuk tulisan yang menyampaikan sesuatu dalam bentuk rangkaian peristiwa yang terjadi dalam suatu kesatuan waktu. Artikel narasi adalah artikel yang bercerita. Karenanya, tokoh dan kejelasan kronologis menjadi unsur yang cukup penting untuk dimuat. Jenis tulisan ini banyak digunakan pada karya fiksi. Meskipun begitu, tidak tertutup kemungkinan untuk menggunakannya dalam penulisan artikel non-fiksi. Contohnya adalah untuk menuliskan suatu biografi singkat. Struktur artikel umumnya terdiri dari orientasi atau pengenalan, komplikasi atau kemunculan konflik, dan resolusi atau penyelesaian. Jenis artikel selanjutnya adalah deskripsi. Jenis artikel yang satu ini menjelaskan berdasarkan apa yang bisa diamati secara langsung. Artikel deskripsi memberikan gambaran tentang hal tertentu senyata mungkin, sehingga pembaca dapat mengimajinasikannya.
tidak hanya pada indera penglihatan, tetapi juga pendengaran dan penciuman, serta yang berkaitan dengan dimensi ruang dan waktu. Penulisan artikel deskriptif lebih mudah dilakukan secara deduktif alias umum ke khusus. Jadi, paragraf-paragraf awal bisa disebut sebagai pengenalan atau identifikasi terhadap topik pembahasan. Kemudian, pembahasan berangsur-angsur menyempit dan fokus pada topik sebenarnya. Topik tersebut digambarkan secara detail, lengkap, dan apa adanya. Dengan begitu, tujuan untuk memberi gambaran pada pembaca dapat terwujud. Jenis artikel yang ketiga adalah argumentasi. Kalimat argumentasi seringkali ada dalam berbagai jenis artikel. Jika dalam artikel lain, argumentasi digunakan sebagai penguatan dari tujuan sesungguhnya, maka di sini argumentasi merupakan keseluruhan tujuan tersebut. Artikel argumentasi berusaha memberikan pandangan, gagasan, atau teori tentang sebab dan akibat suatu peristiwa. Penyampaian dilakukan dengan menyertakan fakta-fakta objektif dan logis. Dengan begitu, pembaca diharapkan turut mengakui pandangan dari isi tulisan yang disampaikan. Jenis-jenis artikel yang terakhir adalah persuasi. Kata persuasi bisa diartikan sebagai ajakan atau bujukan. Jika dikaitkan dengan artikel, maka artikel persuasi adalah karangan yang bertujuan untuk mengajak pembaca untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Untuk mencapai tujuan tersebut, isi artikel seringkali diisi alasan-alasan yang mendukung. Salah satu cara untuk menguatkan ajakan tersebut adalah dengan memberi contoh yang dipercaya, merupakan kejadian nyata. Misalnya, artikel persuasi untuk hidup sehat. Contoh yang diberikan bisa berupa seorang tokoh yang tetap bugar di usia tua. Kemudian dijelaskan bahwa itu semua merupakan hasil dari kebiasaan hidup sehat. Tidak hanya itu, contoh yang dikemukakan bisa juga berupa akibat dari melakukan hal yang berkebalikan dengan ajakan tersebut. Misalnya, dengan timbulnya penyakit yang terjadi di usia dini. Dengan contoh-contoh tersebut, diharapkan pembaca akan yakin bahwa ajakan dalam artikel merupakan sebuah kebenaran yang penting untuk diikuti. Selanjutnya, tujuan artikel. Yang pertama, artikel bertujuan untuk menginformasikan masalah yang telah ada dan diteliti. Yang kedua, mendeskripsikan batasan-batasan ruang lingkup artikel ilmiah yang telah ada dan diteliti. Jenis karya ilmiah yang kedua adalah makalah. Makalah adalah karya tulis ilmiah yang menyajikan suatu masalah yang pembahasannya berdasarkan data di lapangan yang bersifat empiris objektif. Umumnya, makalah ditampilkan dalam sebuah seminar atau dipresentasikan di depan kelas sebagai tugas perkuliahan. Sistematika makalah meliputi pendahuluan, pembahasan, dan kesimpulan. Jenis-jenis makalah. Yang pertama, makalah deduktif. Makalah deduktif adalah jenis makalah yang disusun berdasarkan materi kajian teoritis serta relevan dengan permasalahan yang sedang dibahas. Makalah ini biasanya di awal akan bersifat umum, hingga kemudian akan mengerucut dan merinci sehingga pembahasan akan lebih detail. Yang kedua, makalah induktif.
Makalah induktif adalah jenis makalah yang secara peninjauan disusun berdasarkan data yang bersifat empiris dan objektif sesuai dengan apa yang kita peroleh dari lapangan. Akan tetapi, informasi yang disampaikan pada makalah induktif dirancang agar relevan sesuai dengan pembahasan. Sedikit kebalikan dari makalah deduktif, makalah induktif ini diawali pembahasan yang bersifat khusus, kemudian diakhiri dengan pembahasan yang bersifat umum. Dan yang terakhir, makalah campuran. Makalah campuran adalah jenis makalah yang bisa dibilang merupakan campuran dari makalah induktif dan deduktif. Mengapa demikian? Sebab pada dasarnya makalah campuran dirancang dari kajian teoritis dan data empiris. Oleh sebab campuran itu, makalah jenis ini dikenal dengan sebutan makalah campuran. Makalah ini dapat kita kenali dengan beberapa ciri. Salah satunya yaitu dari bentuk paragraf yang digunakan cenderung bersifat umum, lalu diikuti beberapa kalimat penjelas khusus. Kemudian ditutup dengan kesimpulan yang bersifat umum atau non-spesifik. Khusus untuk makalah campuran, ada pembagian lagi, setidaknya ada 6 jenis pembagian makalah campuran. Yang pertama, makalah ilmiah. Makalah ilmiah adalah jenis makalah yang membahas sebuah permasalahan yang disusun berdasarkan studi ilmiah yang telah dipraktekkan secara nyata. Makalah ilmiah dibuat bukan berdasarkan pendapat si penyusun, melainkan berdasarkan data ilmiah yang diperoleh dari studi. Yang kedua, makalah kerja. Makalah kerja adalah suatu jenis makalah dari jenis makalah campuran yang disusun berdasarkan penelitian dan memungkinkan sang penyusun makalah untuk memasukkan pendapat pribadinya ke dalam makalah tersebut. Yang ketiga, makalah kajian. Makalah kajian adalah tipe makalah yang sengaja disusun sebagai sarana solusi atas sebuah permasalahan, khususnya pada masalah yang bersifat kontroversial. Yang keempat, makalah posisi. Makalah jenis ini umumnya digunakan sebagai karya tulis atas permintaan pihak tertentu. Mirip dengan makalah kajian, makalah posisi sering menjadi acuan dalam memecahkan sebuah permasalahan yang bersifat kontroversial. Adapun penyusunan dirancang dengan metode yang ilmiah. Yang kelima, makalah analisis. Makalah analisis bersifat objektif empiris. Yang keenam, makalah tanggapan. Makalah jenis ini umumnya disusun oleh pelajar atau mahasiswa sebagai tugas sekolah. Adapun yang menjadi fokus pembahasan biasanya berupa reaksi penyusun makalah terhadap suatu bacaan. Tujuan makalah. Yang pertama, melatih penulis agar mampu menyusun karya ilmiah dengan baik dan benar. Yang kedua, memperluas wawasan keilmuan bagi penulisnya. Yang ketiga, memberikan sumbangan pemikiran berupa teoritis dan konsep praktis. Dan yang terakhir, memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Kertas kerja. Kertas kerja ini pada dasarnya mirip dengan makalah, namun disusun dengan analisa yang lebih mendalam serta tajam. Biasanya kertas kerja ditampilkan pada lokarya dan seminar. Kertas kerja itu menjadi acuan untuk tujuan tertentu dan bisa diterima atau dimentahkan oleh forum ilmiah. Tujuan kertas kerja: 1. Mempermudah perusahaan dalam membuat atau menyusun laporan keuangan. 2. Membuat penyusunan data secara sistematis. 3. Meringkas ketepatan, ketelitian, dan kekonkretan
perhitungan keuangan yang dilakukan. 4. Mengurangi kemungkinan terjadi kesalahan. Paper adalah sebutan khusus untuk makalah di kalangan akademisi atau mahasiswa dalam kaitan dengan pembelajaran dan pendidikannya sebelum menyelesaikan jenjang studi diploma S1, S2, atau S3. Sistematika penulisannya sama dengan artikel atau makalah, tergantung panduan yang berlaku di perguruan tinggi masing-masing. Tujuan paper. Tujuan penulisan paper adalah untuk melatih mahasiswa mengungkapkan pemikiran atau penelitiannya secara ilmiah. Mahasiswa dapat melatih kemampuan membuat tulisan secara sistematis dan metodologis. Ciri-ciri paper. 1. Logis. 2. Objektif. 3. Sistematis. 4. Jelas. 5. Kebenarannya dapat diuji. Skripsi adalah karya tulis ilmiah mahasiswa untuk menyelesaikan jenjang studi S1 atau sarjana. Skripsi memuat karya sistematis yang mengutarakan pendapat penulis berlandaskan pendapat orang lain. Pendapat yang diajukan harus didukung oleh data dan fakta empiris objektif, baik berdasarkan penelitian langsung atau observasi lapangan atau percobaan di laboratorium. Juga diperlukan sumbangan material berupa temuan baru di dalam bidang tata kerja, suatu hukum dan dalil tertentu mengenai salah satu bidang atau lebih spesialisasinya. Jenis-jenis skripsi. 1. Kuantitatif. 2. PTK, penelitian tindak kelas. 3. Kualitatif. 4. Pengembangan atau R&D. Tujuan skripsi. 1. Memberikan pemahaman mahasiswa tentang berpikir ilmiah dan logis, dan menyajikan secara sistematis dan terstruktur. 2. Memadukan keterampilan dan pengetahuan penulis dalam menggambarkan, memahami, menganalisis, dan menjelaskan permasalahan serta pemecahan masalah. 3. Sebagai syarat mendapat gelar akademik sarjana. Tesis adalah karya tulis ilmiah mahasiswa untuk menyelesaikan jenjang studi S2 atau pasca sarjana yang bersifat lebih mendalam dibandingkan skripsi. Tesis mengungkapkan pengetahuan baru yang diperoleh dari peneliti sendiri. Ciri-ciri tesis. 1. Terstruktur. 2. Objektif. 3. Menggunakan bahasa baku. Jenis-jenis tesis. 1. Kuantitatif. 2. Kualitatif. Disertas disebut juga PH. Tesis adalah karya tulis ilmiah mahasiswa untuk menyelesaikan jenjang studi S3 atau meraih gelar doktor yang mengemukakan suatu dalil yang dapat dibuktikan dengan penulis berdasarkan data dan fakta yang sahih atau valid. Dengan analisis yang terperinci, disertasi ini berisi suatu temuan penulis sendiri yang berupa temuan orisinal. Selanjutnya, ada jenis-jenis disertasi. Jenis-jenis disertasi antara lain, yang pertama ada kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan menggunakan data berupa angka untuk dijadikan bahan analisis.
Karena berupa angka-angka, maka menggunakan alat analisis statistik atau pengolahan angka. Contoh aplikasi yang sering digunakan adalah SPSS, Minitab, Excel, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk meneliti suatu objek alamiah. Dalam penelitian ini, peneliti merupakan instrumen kunci sehingga kualitas dan ke dalam ciri hasil penelitian sangat bergantung pada keterampilan peneliti. Yang ketiga ada pengembangan. Penelitian pengembangan merupakan penelitian yang menekankan pada pengembangan mengadaptasi pengembangan suatu produk. Temuan penelitian digunakan untuk merancang suatu produk dan prosedur baru yang kemudian secara sistematis diuji, dievaluasi, dan disempurnakan sampai hasilnya dapat memenuhi kriteria. Misalnya ditinjau dari kepraktisan dan keefektifannya. Yang selanjutnya ada evaluasi. Penelitian evaluatif dilakukan untuk mencari atau menemukan berbagai kelemahan yang didapat dari implementasi suatu kebijakan, baik kebijakan yang dijalankan oleh lembaga pemerintahan, organisasi, internasional, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada penelitian tindakan. Penelitian tindakan merupakan kajian sistematik yang bertujuan untuk meningkatkan mutu praktik pendidikan melalui tindakan praktis. Riset ini dikenal pula dengan penelitian tindakan kelas yang dijalankan oleh seorang tenaga pendidik dalam menemukan solusi atas permasalahan yang terjadi. Yang keenam, ada penelitian analisis isi. Penelitian analisis isi merupakan sebuah penelitian yang berbentuk pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi, baik dalam berbentuk tulis atau tercetak maupun non-cetak dan non-tulis. Penelitian ini bisa juga dijalankan dan dalam bentuk analisis terhadap gambar-gambar yang bertebaran di media sosial dengan subjek yang jelas. Selanjutnya ada penelitian pustaka. Penelitian pustaka merupakan metode penelitian dengan cara mengadakan studi atau telaah terhadap buku, literatur, catatan, laporan, dan karya sastra yang berhubungan dengan masalah yang akan dipecahkan dalam penelitian. Yang terakhir, ada penelitian campuran. Penelitian campuran merupakan penelitian yang gabungan bentuk penelitian kualitatif dan kuantitatif. Penelitian ini melibatkan asumsi-asumsi filosofis, aplikasi pendekatan-pendekatan kualitatif dan kuantitatif, serta penyampuran atau mixing kedua pendekatan tersebut dalam satu penelitian. Untuk jenis-jenis karya ilmiah selanjutnya ada artikel ilmiah populer. Artikel ilmiah populer adalah artikel ilmiah yang ditulis dengan gaya bahasa populer. Artikel ini kerap dimunculkan pada media massa seperti surat kabar, majalah, dan tabloid menggunakan bahasa jurnalistik atau bahasa media. Berbeda dengan artikel ilmiah populer tidak terkait secara ketat dengan aturan penulisan ilmiah. Artikel ilmiah ditulis lebih bersifat umum untuk konsumsi publik. Disebut ilmiah populer sebab ditulis tidak untuk kebutuhan akademik, namun untuk disampaikan kepada khalayak melalui media sosial. Nah, untuk ciri-ciri karya ilmiah populer itu yang pertama, bahasa yang digunakan komunikatif. Yang kedua, sistematis dan jelas. Dan yang terakhir, alur karya ilmiah populer disusun dengan menyampaikan hal penting terlebih dahulu, kemudian baru menyampaikan hal yang kurang penting. Nah, di pembahasan selanjutnya, ada tata tulis karya ilmiah. Tahapan-tahapan tata tulis karya ilmiah ada 8. Yang pertama, ada persiapan atau perencanaan. Yang kedua, ada pengumpulan informasi. Yang ketiga, ada tahap pelaksana draft. Yang keempat, ada menulis draft. Yang kelima, ada revisi. Keenam, ada penyuntingan. Ketujuh, ada publikasi. Dan yang terakhir, ada evaluasi.
Ya, ada tips penting dalam penulisan karya ilmiah. Terdapat 5 tips dalam menulis karya ilmiah. Yang pertama, membuat judul karya ilmiah. Yang kedua, memberikan latar belakang yang bagus. Yang ketiga, membuat rumusan masalah. Yang keempat, membuat pembahasan yang sederhana dan sesuai dengan variabel judul. Yang terakhir, membuat kesimpulan. Nah, untuk pembahasan yang terakhir, ada sistematika penulisan. Terdapat 7 sistematika penulisan dalam tata tulis karya ilmiah. Yang pertama ada bagian pembuka, yang kedua ada bagian isi, yang ketiga ada pembahasan, yang keempat ada metodologi penelitian, yang kelima hasil penelitian, yang keenam bagian penutup, dan yang ketujuh atau yang terakhir bagian penunjang.